البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, seperti biasanya hadis yang sudah kita sepakati dan sekedar mengulang kembali disetorkan terlebih dahulu, itu hadis yang kelima, hadis yang berisikan tentang anjuran serta dorongan agar kita senantiasa berbuat jujur, tidak dusta, tidak bohong, karena kejujuran menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman daripada perbuatan dusta atau bohong, karena kedustaan bisa menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Serentak seperti biasanya, barakallahu fik, tafaddalu. Hatta yuktab indallah. Na'am, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita lanjutkan istimewa baik-baik yang punya kitab. Yang tidak punya kitab disiapkan buku tulisnya. Nanti kalau ada faedah pastikan tercatat, terkondisikan, tidak terlewatkan. Yang tidak punya kitab disiapkan buku tulisnya, barakallahu fik. Yang punya kitab dibuka halaman yang ke-239 yang cetakan Saudi. Yang fotokopian atau cetakan Mesir dikondisikan sendiri. Sekarang kita masih pembahasan seputar apa? Larangan berdebat. Berdebat dan permusuhan dalam masalah agama. Karena agama dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas logika, hawa nafsu atau akal. Adapun akal kita pastikan tunduk dengan dalil. Jangan sampai akal kita justru apa? Merusak dalil atau mengakal-ngakali dalil. Siapa yang masih ingat kalamnya Al-Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya kalau seandainya agama ini dibangun di atas logika atau akal, niscaya kaos kaki bagian bawah lebih pantas diusap daripada atasnya. Karena kalau orang pakai kaos kaki, yang kotor yang mana yang kotor? Yang bawah. Berarti otomatis yang pantas diusap yang bawah. Tapi kenapa syariat menyuruh atas yang diusap? Karena agama dibangun di atas dalil, bukan akal. Siapa yang ingat? Ayo. Antum hafal antum? Antum ingat antum? Ingat enggak? Hasan? Ayo, na'am, dihafalkan itu. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batinul khuffi aula bil mas'i min a'la. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batinul khuffi aula bil mas'i min a'lahu. Anak ulangi lagi.
Berkata al-Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana batinul khuffi aula bil mashi min a'la." Aula bil mashi min a'la. Ana artikan, ini faedah ini penting ya, sering muncul nih barakallahu fi. Kalau seandainya agama itu dengan logika, dibangun dengan akal logika, niscaya kaos kaki bagian bawah itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Karena secara logika, secara akal, yang kotor yang mana Usama? Yang bawah. Orang pakai kaos kaki, pakai khuf, yang diinjak-injak yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Yang pantas secara logika yang diusap yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa Rasulullah merintahkan atas diusap? Karena agama dibangun di atas dalil, bukan logika. Mafhum? Na'am barakallahu fi. Ini penting sekali. Jadi logika itu harus tunduk dengan dalil, bukan dalil yang tunduk dengan logika. Kita lihat di sini barakallahu fi lanjutannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Syarahnya itu yang tidak punya kitabnya dikondisikan ya. Ini persiapan buku tulisnya. Fi ahdi Umar dahara rajulun yuqalu lahu Sabir. Waktu itu di zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, muncul sosok seorang dikenal dengan Sabir. Sabir ini namanya ya. Kana yujadil fi ba'dil umur. Waktu itu orang tersebut Sabir orbut, suka mendebat pada sebagian perkara-perkara. Yas'al an mutasyabihil Qur'an. Lihat. Dia justru bertanya tentang perkara-perkara yang samar dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu kan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, orang ini malah dia ditanyakan masalah yang mutasyabih, yang samar gitu loh. Fungsinya apa? Biar orang lain nanti apa? Tersamarkan, bayangkan itu. Kita lihat, fastad'ahu Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu memanggil dua. Memanggil orang tadi. Wa darabahu. Umar Khattab dipukul orang tadi. Dipukul orang tadi. Summa ajlahu, kemudian Umar Khattab mengusirnya. Ajlah artinya mengusir. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu taradahu, artinya ajlah taradahu, mengusir. Minal Madinah, kemudian Umar Khattab mengusirnya dari Madinah hatta taba ilallah azza wajalla, sampai Sabir tadi itu, Sabir tobat kepada Allah taala, wa raja'a amma huwa alaihi, dan kembali kepada keyakinan yang dahulu dia berada di atasnya, kembali kepada al-haq. Lihat itu. Jadi memang kadang-kala orang yang suka debat, ya kan? Debat dalam masalah agama, sudah datang dalil qala Allah qala Rasul, dia debat. Dia enggak terima dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena khawatir nanti dia nolak gitu loh. Kalau sudah nolak bagaimana ancamannya? Kalau dia menolak syariat Allah dan Rasulnya, apa ancamannya? Ancamannya neraka jahanam wal'iyadzubillah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat itu. Ancamannya ngeri barakallahu fi. Ancamannya berat. Ancamannya bukan ringan. Allahul musta'an. Naam. Apa ancamannya? Neraka jahanam. Ancamannya neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Wa man yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih, menyeleweng dari syariat Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang petunjuk di hadapannya, dalil di depannya, dalil hujjah argumen di hadapannya, dia berpaling menuju jalannya siapa? Jalannya selain jalannya kaum mukminin, ya kan? Nah, disebutkan dalam ayat tersebut apa? Dia berpaling kemudian apa? Menempuh jalannya selain jalannya kaum mukminin. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia malah mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Al-mufassirun menjelaskan, perhatikan ini, jalannya kaum mukminin adalah jalannya para sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in. Jadi dia berpaling dari ajar Rasul, kemudian menempuh jalannya selain jalannya para salaf. Parah atau tidak? Parah.
Apa kata Allah Ta'ala? Nuwallihi ma tawalla. Kami berpaling sebagaimana dia berpaling. Kemudian wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Kemudian aku campakkan ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu ada sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Mafhum? Neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Mafhum? Sebabnya apa? Barakallahu fiik, berpaling daripada syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi barakallahu fiik, hada dalilun ala anna alladhi laysa lahu hammun illa al-jidal wal munaqashat fi umuril ibadat wa tashkik fi umurid din anna hadha rajulun su. Lihat itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang dia tidak ada kepentingan, tidak ada perkara yang penting pada dirinya kecuali debat. Kemana aja dia datang debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Paham ya? Dan debatnya debat kusir gitu loh. Debat yang tidak ada solusinya. Nanti kalau dia menang, bangga. Dibilang jago debat, Masya Allah katanya. Paham ya? Tapi apa? Tapi dia debatnya tidak ada solusinya. Hanya ingin mencari apa? Kemarin menampakkan kepribadian dirinya. Wah, kami jago debat. Karena perdebatan ada dua kemarin kan? Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji perdebatan yang bagaimana, Hizam? Untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan, kemudian menepis syubhat. Itu perdebatan yang terpuji. Dikondisikan ini. Perdebatan yang terpuji adalah perdebatan yang tujuannya adalah menampakkan al-haq, menghancurkan kebatilan, menepis atau membantah syubhat. Bukan berbangga-bangga, bukan biar viral, bukan biar terkenal, bukan biar menjadi orang yang terpopuler, bukan. Tapi lihat tujuannya kemarin. Idharul haqqi wa qam'ul batil wa raddus syubhat. Menampakkan al-haq, menghancurkan kebatilan, memadamkan kebatilan, kemudian menampakkan al-haq tadinya dan menepis syubhat-syubhat. Kita lihat di sini bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang hamun, keinginan kuatnya hanya debat, diskusi dalam perkara-perkara ibadah, membuat keraguan dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama, anna hadza rajulun su. Orang yang seperti ini ada tipe orang yang jelek. Allahul musta'an, bahaya seperti ini. Paham ya? Jadi kemana dia ada debat, kemana dia singgah debat. Bukan mencari faedah, bukan mencari kebaikan, bukan untuk mencari apa? Pemahaman yang benar, tapi hanya mendebat. Kita lihat sini. Barakallahu fiik. Anna hadza rajulun su' yanbaghi an yu'addab. Wajib selayaknya, yanbaghi itu selayaknya an yu'addab, orang tadi dikasih adab. Wa yumna' min hadhil umur, dilarang dari perkara-perkara ini. Wa tadahhur biha amalan nas, dan dilarang agar tidak tampil diri di hadapan manusia. Kemarin ingat-ingat, yang paling parahnya para dai yang suka tampil tapi dia tidak punya bekal ilmu. Tampilnya di sosmed, sosial media. Facebook itu udah jaringan dia. Telegram udah dia kuasai. WhatsApp itu udah apa? Markasnya dia. Paham ya? Dia enggak hadir di majelis ilmu, enggak pernah taklim. Ngaji pun jarang, Al-Quran pun nggak pernah menghafal dia, As-Sunnah pun dia cuma baca-baca saja. Tapi kalau di medsos, Masya Allah, semua pertanyaan nggak usah nanya, sudah dijawab semuanya. Qala Syekhul Islam, qala al-Imam Ibnu Qayyim, qala al-Imam Nawawi. Itu kalau sinyalnya kuat, kuotanya penuh, listriknya hidup. Tapi kalau kuotanya habis, sinyalnya lemah, listriknya mati, afan, kuotanya habis. Gurunya siapa nama gurunya? Asy-Syaikh Al-Allamah Google. Allahul musta'an. Ini sekedar menyindir orang di luar-luar sana, banyak sekali itu. Suruh ngaji nggak mau, taklim malas, ngafal Al-Quran pun nggak pernah, As-Sunnah pun yang campakkan sama dia. Debat jagonya di sosial media. Haddatsana Facebook, qala haddatsana Telegram, qala haddatsana YouTube, qala haddatsana Taqtik.
Allahul musta'an. Larinya ke situ, larinya. Itu parah barakallahu fiik. Janganlah kita seperti itu. Hafalkan itu Al-Qur'an, hafalkan itu As-Sunnah, kemudian diamalkan barakallahu fiik. Lihat ini. Kata beliau, dikasih adab dilarang untuk tampil di hadapan manusia. Wa yadkhul fi dzalika ma ya'maluhu ba'dul juhal al-an ini. Dan masuk juga di dalam perkara tersebut apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Juhal itu jamak dari jahil. Nama istilahnya sighah mubalaghah, juhal. Paham ya? Naam. Semacam apa penekanan dalam hal apa? Mensifati dia kebodohan dia, juhal, jahil, jahilun, juhal. Orang-orang bodoh jamaknya. Paham ya? Tapi ada makna penekanan, orang bodoh, benar-benar bodoh. Al-an sekarang ini minat tashkik, membuat keraguan fil ahadis, hadis-hadis yang sahih dia bikin ragu dia. Wa tad'ifnya, dia dhaifkan. Bermodalkan muttafaqun alaih langsung mensahihkannya. Hadisnya palsu, tapi di akhirnya beri muttafaqun alaih sama dia. Ini hati-hati ya, karena sekarang zaman yang penuh dengan apa? Teknologi canggih. Di medsos sosial media, nah barakallahu di internet itu sekarang banyak orang yang mencomot hadis palsu, kemudian di akhir hadis riwayat Bukhari Muslim. Palsu padahal. Nah, kalau orang enggak paham hadis, wah dinukilkan sana kemari, share sana share sini, kirim sana kirim sini, ternyata menyebarkan hadis palsu. Sedangkan orang yang berdusta atas nama Rasul, apa ancamannya? Menyiapkan tempat duduk di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Perhatikan itu. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri. Makanya ada istilah apa? Disaring dulu sebelum di-share. Paham ya? Cek dulu sahih enggak ini? Muttafaqun alaih ternyata palsu hadisnya. Di dalam sahih enggak ada. Berarti apa? Sudah dimodifikasi. Zaman sekarang seperti itu. Makanya kalau kita enggak hafal bingung. Wah, ini muttafaqun alaih hadisnya ternyata palsu. Karena dia comot yang palsu dikasih embel-embel belakang muttafaqun alaih. Hati-hati itu. Tapi kalau kita belajar hadis, masyaallah palsu ini, enggak mungkin ini. Tahu. Paham ya? Itulah pentingnya ilmu barakallahu fiik, jangan sampai dibodoh-bodohin. Nah barakallahu fiik orang-orang juhal. Kita lihat sini. Wa yabussuna hadza bainan nas wal awam. Kemudian mereka menyebarkan syubhat ini, menyebarkan keraguan-keraguan ini di antara manusia dan orang-orang awam. Orang awam kita yang penting hadis itu orang awam itu. Hadisnya dhaif yang penting hadis katanya. Orang awam itu biasanya, enggak ada harus sahih, enggak ada. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ilmu apa di sana? Ilmu perdagangan, ilmu perbentengan, atau ilmu apa? Hadisnya palsu Pak, palsu-palsu yang penting hadis Ustaz. Orang apa mandang itu dinasihati. Palsu-palsu yang penting hadis. Bayangkan itu. Nah ini kesalahan mereka orang-orang yang parah ini. Wal awam ma maslahatuhum fi hadza. Orang awam itu apa kepentingannya mereka masalah ini? Enggak usah dikasih tahu. Maksudnya mereka-mereka yang keliru itu orang-orang yang menyebarkan hadis dhaif di tengah-tengah orang awam itu loh. Akhirnya orang awam terpengaruh. Hadza yushakkikun nas fi umuriddin. Ini orang ini membuat ragu manusia dalam masalah apa? Perkara-perkara agama. Yushakkikuhum fis sunnah. Perhatikan ini. Jadi orang ini membuat ragu manusia dalam hal apa? As-sunnah, dibikin ragu, samar di hadapan mereka. La yudhir hadza amaman nas. Janganlah orang seperti ini menampakkan di hadapan manusia. Wa amal juhal, dan jangan menampakkan di hadapan orang bodoh. Wal mubtadiin fi talabil ilm, dan di hadapan para pemula dalam mencari ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai mereka justru kena syubhat gitu loh. Kalau nyampaikan hadis yang sahih, jangan hadis palsu sampaikan. Paham ya? Baru kenal dakwah langsung suruh baca kitab Fadhail Amal. Kelompok apa itu? Jamaah apa namanya? Jamaah Dablik. JT Jamaah Tablik. Tahu Jamaah Dablik itu ya. Nasihatin ngoyal nolak bantah buangkang. Nah barakallahu fiik, Allahul musta'an. Itu kalau di Arab dikenal Jamaah Jaulah. Jamaah Jaulah itu pindah sini, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kalau zaman dahulu, perhatikan ini Mas. Jamaah Dablik ini, Jamaah Tablik ini zaman dahulu, itu masih bawa kompor dia. Kompor ya kan, bawa 6 ketel itu ya kan, bawa wajan. Zaman sekarang dah teknologi canggih. Magicom itu masih mending. Zaman sekarang udah nggak pakai itu lagi.
Mereka datang ke masjid, ngumpul, menyiapkan semua perlengkapan tidur, makannya apa? GoFood. GoFood, udah. Shopee Food, udah. Modern ini. Zaman dablek ini. Allahul musta'an. Jadi mereka pertama kali bukan ilmu dulu tapi langsung dakwah. Pakaian mirip, jenggot ada, isbal. Kebanyakan mereka. Enggak percaya, buktikan. Orang zaman tabligh itu kebanyakan mereka isbal biasanya. Jenggot pun mereka enggak peduli mereka. Tahlilan mau enggak kira-kira mereka? Oh jelas mau. Karena tujuan mereka merangkul, mencari pengikut. Kalau Ahlus Sunnah itu bukan mencari pengikut tapi menyaring pengikut. Maksudnya yang ikut dakwah salafiyah ini jujur enggak dia? Siap enggak dia menerima dalil Al-Qur'an Sunnah itu? Kalau mereka tidak, mencari pengikut. Kalau sudah banyak pengikutnya, ketika ada pemilu, nah barakallahu fiik, nanti diambil orang-orang parpol. Tahu parpol antum? Tahu parpol? Tahu parpol? Antum tahu parpol? Partai politik. Kalau banyak pengikutnya, wah ini banyak pengikutnya, diambil parpol. Bayangkan itu. Apalagi mendekati pemilu, pemilu, hati-hati. Wah ini sebulan pengikutnya banyak, ribuan followers katanya. Ribuan pengikut katanya. Jutaan, udah. Kalau dia nggak punya iman kuat, udah akhirnya ikut pesta demokrasi. Demos dan kratos. Allahumma musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat sini. Hada innama yakunu min syu'unil ulama al-mukhtassin, al-mutakhassisin. Ini seperti ini permasalahan ini kata beliau. Masalah perdebatan kemudian menjelaskan perkara-perkara yang perlu dijarah dan ta'dil. Ini adalah kegiatannya dan kerjaannya para ulama yang mutakhassisin. Para ulama yang mereka sudah Sudah fannya, bidangnya. Paham ya? Para ulama spesialis, mutakhassis spesialis artinya. Antum tahu spesialis antum? Spesialis itu memang dia fokus dalam bidang itu. Dokter itu, ini kalau dalam ilmu dunia ya, dokter yang biasa, dokter spesialis itu lain. Dokter biasa mungkin dia mengobati dohirnya. Dohirnya gatel, kasih obat paracetamol. Paham ya? Nah, tapi ternyata dibawa ke dokter spesialis, keliru itu. Paracetamol nggak cocok untuk obat gatel. Ternyata gatelnya alergi, dikasih obat yang lain. Spesialis tahu dia. Nah ini lihat ini. Masalah jarh wa ta'dil ini enggak sembarang orang. Tapi ini adalah para ulama yang mereka ada spesialis dalam hal tersebut. Dan orang-orang yang punya ilmu, ingat-ingat ini. Fi umuril jarh wa ta'dil. Karena jarh wa ta'dil ini, ilmu jarh wa ta'dil, perhatikan Mas, ilmu jarh wa ta'dil di mata orang-orang hizbiyun itu ilmu yang sangat mereka takutin. Kenapa? Kata mereka semuanya sama kok. Masa kita dikit-dikit jarah, dikit-dikit dikritik, si fulan hizbi, si fulan sesat, si fulan kafir, si fulan mubtadi'. Kalau dengan hujjah dan burhan enggak masalah. Dengan bukti dan dalil. Serampangan jangan. Sembrono ojo. Ya kan? Tapi dengan dalil, hujjah, argumen, bukti, na'am. Jarh wa ta'dil ini harus ini. Dalam agama Islam ini tanpa jarh wa ta'dil enggak akan tegak. Jarh mengkritik, ta'dil merekomendasi. Antum ketika jual beli tomat Mas, di tukang sayur beli tomat, milih atau langsung ambil semuanya gitu? Milih. Tomat ini busuk, jarah. Tomat ini bagus, ta'dil. Dunia padahal. Apalagi agama. Agama kalau kita tidak memilah dan memilih, bahaya. Paham? Nah, makanya ilmu jarh wa ta'dil penting. Cuman jangan sembrono. Jangan sembrono dalam artinya apa? Perlu ilmu. Perlu ilmu, enggak sembarangan. Kita lihat. Wa umur syariah, dan para ulama yang spesialis dalam perkara-perkara syariat wa yakunu bainahum, dan ini semuanya berputar di antara mereka. Wala yudhirin nas wa amaman nas, disimak itu, jangan menampakkan di hadapan manusia atau di depan manusia. Berlagak maksudnya. Fayajibul hadar min hadhihi thariqah, maka wajib berhati-hati dari thariqah, tata cara, metode seperti ini. Yang kita sayangkan zaman sekarang barakallahu fiik, fitnah merajalela. Sekarang fitnah dikit aja mudah tersebar melalui medsos. Karena zaman dahulu enggak ada itu seperti itu, sulit tersebar kemana-mana, sulit. Sekarang mungkin kurang dari 1 menit sudah tersebar itu. Makanya hati-hati barakallahu fiik, hati-hati. Apalagi barakallahu fiik, yang menyebarkan ini orang-orang enggak pernah belajar, itu yang jadi permasalahan. Sudah enggak pernah belajar, baca Al-Qur'an pun mungkin enggak bisa.
bahasa Arab pun nggak pernah belajar juga, tapi kalau masalah apa? Masalah internet, masalah sosial media jagonya dia. Tapi kalau ada kuotanya, kalau ada sinyalnya, ini realita loh ya ini. Yang seperti ini jangan dibuktikan loh ya, saksikan aja. Buktikan jangan, saksikan aja. Orang-orang di luar sana ribut aja bawaannya. Paham ya? Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.